Aduh, lebaran kok mah buka warung. Namanya juga warung kiamat. Jadi tutupnya ya pas kiamat. Kembali lagi di warung, warta dan kabar burung. Tumbas! Meskipun ini sebenarnya masih Ramadan sih, tapi gimmicknya Lebaran. Jadi ada 4 episode, ini episode keempat kalau nggak salah. Betul, dan total ada 4 berita yang akan saya beritakan di kesempatan kali ini. Dari regional, lokal, internasional, Inter Milan, AC Milan, wah komplit lah semuanya. Mungkin langsung saja kita mulai ke berita yang pertama. Warta dan kabar burung. Berita yang pertama, banding ditolak, Ferdy Sambo tetap dihukum mati. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan hukuman mati yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri, Ferdy Sambo. Diketahui Ferdy Sambo mengajukan banding usai divonis hukuman mati dalam kasus pembunuhan berencana terhadap mantan ajudannya, Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Dalam kasus ini terdapat 5 terdakwa. Selain Ferdy Sambo, ada 3 terdakwa lainnya yang juga mengajukan banding atas putusan PN Jakarta Selatan. Mereka adalah Putri Chandrawati atau istri Ferdy Sambo, Ricky Rizal atau Bribka RR, ajudan Ferdy Sambo, dan Kuat Ma'ruf, asisten rumah tangga sekaligus sopir Ferdy Sambo. Terdapat 1 terdakwa lainnya yaitu Richard Eliezer Pudihang Lumio atau Baradae yang tidak mengajukan banding. Kelima terdakwa dinilai majelis hakim telah melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Jangto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mereka terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan terhadap Brigadir J dengan rencana terlebih dahulu. Terkait perkara ini, Ferdy Sambo juga terlihat bad obstruction of justice atau perintangan penyidikan bersama anak buahnya dalam pengusutan kasus kematian Brigadir J. Dalam putusan PN Jaksel, hanya Richard Eliezer yang divonis paling rendah daripada terdakwa lainnya. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menuntut Baradae pidana 12 tahun penjara, namun majelis hakim menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan. Baik. Sebenarnya selain Itaewon Class, True Beauty, Our Beloved Summer, PPT, Para Pencari Tuhan, Amanah Wali, drama Ferdy Sambo ini merupakan salah satu favorit saya. Jadi ditunggu-tunggu dari awal sampai akhirnya diputuskan hukuman seumur hidup. Ferdy Sambo ini sangat-sangat dramatis. Mungkin kalau masuk di Netflix ini menjadi top 10 Netflix. Jadi perlu dipertimbangkan, mungkin ke depan Netflix perlu membuat sebuah dokumenter tentang Ferdy Sambo. Saya sarankan nanti pasti akan meningkatkan kunjungan tontonan di Netflix. Saran untuk Netflix ya, oke. Alhamdulillah ini sudah masuk final season kalau bicara tentang Ferdy Sambo tersebut. Pak Sambo itu mengajarkan kepada kita bahwa semua itu harus diperjuangkan. Karena berbicara tentang hasil, urusan yang di atas. Lanjut ke berita yang kedua. Warta dan kabar burung. Bulan Ramadan, perajin beduk di Banyumas kebanjiran order. Sejak menjelang bulan Ramadan, perajin beduk di Desa Kenitan, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah kebanjiran order. Jika biasanya memproduksi hanya sekitar 3-4 beduk per bulan, kini meningkat hingga mencapai 20 beduk per bulan. Perajin beduk merek Nurul Ihsan di Desa Kenitan, Taufik Amin, mengatakan peningkatan pesanan dirasakan sejak 2 bulan sebelum Ramadan. Setelah sempat dihantam pandemi, alhamdulillah peningkatan cukup lumayan tahun ini, kata Taufik kepada wartawan Kamis 30 Maret 2023. Saking banyaknya pesanan, Taufik harus menambah pekerja dan menerapkan jam lembur. Taufik mengatakan normalnya pengerjaan satu beduk diameter 1 meter memerlukan waktu 4 hari, tapi sekarang dikebut dalam waktu 2 hari.
Sekarang di lembur, pekerjaannya 5 orang. Saya tidak menyangka pesanan membludak seperti ini, ujar pria yang juga menjadi perangkat desa ini. Seperti biasanya pesanan beduk ini datang dari berbagai daerah selain Banyumas, beduk juga banyak dipesan dari Jakarta, Brebes, Purbalingga, dan Banjarnegara. Untuk harganya, kata Taufik, bervariasi tergantung ukuran beduknya. Ukuran paling kecil diameter 50 cm dibanderol 2,8 juta, sementara yang terbesar diameter 1,5 meter dihargai 50 juta. Pesanan kebanyakan dari online, kalau tidak masjid yang sudah ada stiker Nurul Ihsan rata-rata pesan dari situ, kata Taufik. Taufik mengatakan kualitas beduknya berani bersaing dengan produksi dari daerah lain. Beduk yang telah diproduksi sejak 1997 ini menggunakan bahan kayu trem besi dan kulit sapi atau kambing. Hati-hati kompor beduk. Itu kompor beduk. Wah, alhamdulillah sebetulnya setelah pensiun dari dunia tepok bulu, Mas Taufik ini beralih menjadi pengrajin beduk. Itu Taufik Hidayat. Ini beda ini Taufik siapa? Taufik Amin tadi. Untung cuman kebanjiran order. Coba kalau Mas Taufik ini domisilinya di Kalimantan, mungkin sudah kebanjiran beneran. Ya, karena hutannya ditebang buat kelapa sawit, buat IKN. Oke, lanjut berita yang ketiga. Warta dan kabar burung. Dukun pengganda uang ditangkap, pengakuan istrinya bikin geleng kepala. Banjarnegara, ditemui di rumahnya di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara, Seneh mengaku lega setelah suaminya ditangkap polisi, sebab selama ini dia merasa tidak dihargai sebagai seorang istri. Istri Slamet, dukun pengganda uang asal Banjarnegara, Seneh 49 tahun, bicara babakan soal penangkapan suaminya. Ternyata wanita tersebut justru merasa lega setelah Slamet ditangkap. Bahkan dia menyebut Slamet memiliki hubungan dengan perempuan lain. Saya lega karena Pak Tohari sudah ketangkap, tidak tertekan-tekan terus sama perempuan lain. Sekarang merasa lega, sudah tidak ada sakit hati lagi, ujarnya Rabu 12 April. Menurut Seneh, sudah sekitar 1 tahun terakhir suaminya jarang pulang dan ia ditelantarkan. Ia menyebut jika suaminya menjalin hubungan dengan perempuan lain. Tohari sudah lama nggak pulangkan sama perempuan lain. Katanya kos di Kecamatan Karangkobar sudah setahun menelantarkan anak istri, ungkapnya. Diberitakan sebelumnya, polisi telah menangkap seorang warga Banjarnegara bernama Slamet Tohari alias Mbah Slamet. Pria yang mengaku dukun pengganda uang itu diduga telah melakukan serangkaian pembunuhan. Hingga kini polisi telah menemukan 12 mayat yang diduga menjadi korban kebiadabannya. Kasus itu terbongkar lantaran salah satu warga Sukabumi sempat mengirim pesan kepada anaknya beberapa saat sebelum dibunuh oleh Mbah Slamet. Anak korban lantas melapor kepada polisi. Nah ini saya itu mengikuti kasus ini juga. Jadi selain kasus Sambo, kasus dari dukun pengganda uang ini menarik. Nah, kenapa menarik? Karena kemarin sempat viral, sempat trending seperti itu, bahwa ada pesan yang dikirimkan oleh orang tuanya kepada anaknya bahwa misal kalau ada kejadian di luar kendali itu nanti mohon ini alamatnya, seperti itu. Jadi kemarin sempat ramai, sempat viral, trending topik di Twitter. Kasus dukun pengganda uang. Pak Tohari namanya, Slamet Tohari. Untung beliau berdomisili di Banjarnegara. Kalau di Sukaraja jadi Getuk Haji Tohari. Oh. Wah, ini tipe lelaki buaya banget ini Pak Tohari ini. Astagfirullahaladzim, menipu orang iya, selingkuh iya. Aduh, Tohari. Berita terakhir. Warta dan kabar burung. Ini 4 titik rawan macet di Banyumas saat mudik Lebaran, Aji Barang jadi epicentrum. Polisi memetakan ada 4 titik rawan kemacetan saat arus mudik dan balik di wilayah Banyumas, Jawa Tengah. Kasat Lantas Polresta Banyumas Kompol Bobi Arahman memaparkan 4 titik tersebut, yaitu Simpang Aji Barang, Simpang Pati Raja, Simpang Kaliori, dan Simpang Kemranjen. Kami fokus di Aji Barang. Berdasarkan info dari tahun ke tahun, itu jadi epicentrum kemacetan di Aji Barang, kata Bobi saat dihubungi Rabu 12 April 2023. Untuk diketahui, Aji Barang merupakan titik perpecahan antara kendaraan dari arah Jakarta yang akan menuju jalur selatan dan jalur tengah pada saat arus mudik nanti.
Sedangkan untuk Simpang Pati Raja merupakan jalur utama penghubung Purwokerto Cilacap dan Simpang Kaliori jalur utama penghubung Purwokerto Yogyakarta. Adapun di Pasar Wijahan yang terletak di jalur utama selatan rawan macet karena terdapat simpang jalur alternatif menuju Purwokerto. Untuk antisipasi kemacetan kami siapkan barikade di titik tersebut untuk meminimalisasi crossing, jelas Bobby. Tidak terasa kita bertemu lebaran lagi, mudik lagi, momen-momen itu yang sebelumnya itu terkendala karena COVID ya, itu di tahun 2020. Tahun kemarin sudah mulai mudik, tahun ini rame lagi mudik. Semoga yang mudik, informasi barusan ada 4 titik yang menjadi fokus oleh polisi untuk menjaga titik tersebut. Diberikan para pemudik diberikan kelancaran, hati-hati, selamat sampai tujuan, karena tetap bertemu keluarga adalah hal yang sangat-sangat dirindukan. Untuk yang masih bekerja saya ucapkan selamat, dan pasti sangat berat karena bekerja di bulan-bulan Idul Fitri itu pasti tidak akan terhindar dari yang namanya omongan tetangga. Mau kemana mas? Ini bu gaul, lebaran-lebaran kok kerja. Ya memang beban orang beda-beda. Kadang mulut tetangga itulah yang sangat-sangat beda. Jadi saya akui dengan jempol A5 untuk para pekerja di bulan Idul Fitri. Mungkin cukup 4 berita kali ini sebelum kita bertemu di hari raya Idul Fitri nanti. Saya sebagai pemilik warung tidak henti-hentinya untuk tidak menutup warung karena warung kiamat, tutupnya cuma pas kiamat. Sayang sekali, meskipun Idul Fitri tetap buka, jadi semisal kalian butuh apa-apa, mari datang ke warung saya. Sampai jumpa di warung berikutnya, warung Warta dan Kabar Burung. Tumbas!